Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pengawasan lembaga pengelola zakat di pertemuan ke-8 kita setelah kita ujian tengah semester. Seperti biasa, kita pada saat pertemuan kita ini kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan di sini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan bagi kita bersama. Insya Allah menjadi amal baik lagi ini di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan kebaikan dari mencari ilmu, bagian dari mencari ilmu buat kalian semua. Pengawasan secara definisi adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Atau juga didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada bagian terdahulu sebelum UTS itu kan ada bagian perencanaan lembaga pengelola zakat. Nah, fungsi si pengawasan di sini adalah melihat ketika satu proses berjalan, jadi lembaga pengelola zakat terus kemudian dia menjalankan kegiatan lembaga pengelola zakatnya, baik itu pengumpulan dana zakat, pendistribusian, sumber daya manusianya dan lain-lain. Kemudian setelah berjalan itu kemudian dilakukan apakah apa yang sudah dilakukan tersebut sesuai atau tidak dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, atau apa-apa yang dikerjakan bersesuaian tidak dengan perencanaan yang sudah disusun oleh manajerial di lembaga tersebut gitu. Nah, makanya di sini si pengawasan sendiri mutlak dilakukan pada sebuah lembaga, baik itu lembaganya bersifat komersial maupun lembaga yang bersifat non-komersial. Tujuan pengawasan itu sendiri, tentunya ya pengawasan itu dilakukan ada tujuannya, nggak akan satu kegiatan itu pasti dilakukan ada ada tujuan di balik itu. Nah, dari pengawasan itu sendiri itu bertujuan paling tidak ada 3 hal yang menjadi tujuan dari dilakukannya pengawasan itu sendiri. Yang pertama adalah agar proses pelaksanaan sesuai dengan rencana. Artinya kan perencanaan itu dibuat untuk dilaksanakan gitu. Ketika pelaksanaannya melenceng dari perencanaan, tentunya target yang sudah dibikin pada perencanaan tersebut tidak akan tercapai. Makanya pengawasan itu dilakukan untuk agar proses pelaksanaan itu tidak menyimpang dari perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan tindakan perbaikan jika ada penyimpangan. Nah, ketika kita melakukan pengawasan, kita akan dengan mudah atau suatu lembaga melakukan pengawasan atau perusahaan melakukan pengawasan, maka akan mudah melihat atau mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Dan pada saat pengawasan itu, misalkan kita sudah melakukan analisis dari hasil pengawasan, kemudian kita melihat atau tim manajemen yang melakukan pengawasan itu melihat bahwa ternyata ada proses penyimpangan yang terjadi, maka sebelum itu terus-terusan dilakukan ke depannya, maka harus dilakukan dilakukan perbaikan gitu. Jadi ini bisa lebih dulu gitu perbaikannya dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah supaya tujuan itu tercapai. Intinya adalah lembaga ataupun perusahaan itu kan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, si pengawasan ini diharapkan bisa mempercepat pencapaian tujuan dari perusahaan, tujuan dari lembaga tersebut. Nah,
makanya kalau misalnya ada pengawasan ada yang menyimpang di tengah jalan ataupun misalnya tidak sesuai dengan perencanaan yang awal, maka itu langsung diluruskan, dibenahi, kemudian dilakukan perbaikan sehingga akhirnya tujuan atau target yang di awal gitu yang ditentukan di awal itu akan tercapai. Nah, ada beberapa tahapan dari mekanisme pengawasan sendiri. Yang pertama itu adalah penetapan standar. Jadi standar itu adalah satu satuan pengukuran yang dijadikan patokan untuk penilaian hasil-hasil. Jadi si lembaga tersebut juga harus punya standar, baik itu standar yang mengacu kepada standar nasional maupun standar internasional ataupun standar yang memang dibuat oleh lembaga tersebut sendiri gitu. Jadi acuannya boleh dari nasional ataupun dari luar ataupun dari si lembaga tersebut yang menyusun standar itu sendiri. Tetapi di antara semua itu yang paling penting bahwa lembaga tersebut menentukan standarnya. Kayak gimana sih standar itu? Kayak misalkan begini, si lembaga misalkan menentukan bahwa hasil penghimpunan dana zakat sebulan itu 1 miliar gitu. Nah, itu standarnya 1 miliar sehingga nanti ketika dilakukan pengawasan, kalau misalnya pendapatannya itu kurang dari 1 miliar, berarti dia tidak mencapai standar atau tidak memenuhi standar yang berlaku. Nanti dilihat kenapa sih nggak nyampe 1 miliar gitu. Nah, ada masalah apa? Nah, itu yang nanti akhirnya menjadi proses perbaikan dari untuk kedepannya agar apa sih namanya tadi si target atau pencapaian tadi tercapai. Nah, kalau misalkan si standar ini dilakukan oleh perusahaan atau dibikin oleh perusahaan, tentunya ini harus berbasis kepada tujuan dari lembaga tersebut gitu. Kalau misalnya, maksudnya masih merujuk pada tujuan. Jadi diturunkan si standar itu dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk satuan ukur yang jelas atau indikator-indikator yang terukur gitu biasanya. Nah, makanya di standar itu selalu satuan pengukurannya harus jelas. Misalkan kalau dan jadi nggak absurd gitu. Misalkan yang absurd itu kayak gimana? Misalkan pengumpulan dana zakat berjalan dengan baik. Baik itu kan belum itu masih sangat umum sekali apa yang dimaksud dengan baik. Nah, standarnya itu biasanya ada satuan yang jelas pengukurannya. Misalkan penghimpunan dana zakat dalam 1 bulan 1 miliar. Nah, itu sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah misalkan wilayah yang dikunjungi dalam 1 bulan adalah sekian wilayah, 10 atau 5 wilayah misalkan. Nah, itu ada satuan ukur yang memang sudah jadi patokan dan memang jelas ukurannya. Kemudian yang kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan di mana bertujuan mengukur kegiatan harus dilakukan secara tepat. Kenapa ini harus tepat? Ya tentunya kalau semakin tepat dan akurat, tentunya itu akan semakin cepat kita mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Nah, kalau misalnya nggak tepat pengukurannya, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatannya, ya itu akan justru membuat penyimpangan tersendiri dari pelaksanaan kegiatan di lembaga pengelola zakat. Yang tepat itu misalkan kayak begini, kayak pengumpulan dana zakat tentu saja misalkan dibagi, misalkan ada yang memang bersifat finansial, ada yang bersifat non finansial. Jangan sampai misalkan sebetulnya yang pencapaian non finansialnya besar, misalkan kayak gini, ternyata penghimpunan dana melalui barang-barang itu jauh lebih besar dibandingkan penghimpunan dana secara dana gitu rupiah gitu ya kayak gitu. Nah, ketika lembaga tidak memikirkan untuk menghitung secara jelas yang pengukuran yang barang-barang yang berupa sumbangan atau misalkan infak berupa barang-barang tadi, maka penghasilan secara finansial akan dinilai sangat kecil sekali, padahal mungkin tidak sekecil itu. Makanya harus
di ini. Makanya nanti dalam standar itu harus ada atau penentuan pengukurannya, misalkan kalau dalam bentuk barang harus dikonversi ke dalam rupiah gitu. Jadi ada keterangan-keterangan yang semakin detail yang akan membuat tujuan pengukuran itu menjadi jauh lebih tepat. Gitu. Terus tahap ketiga adalah pengukuran pelaksana kegiatan. Jadi setelah ada standar, setelah ditentukan ukuran yang tepat, kemudian dilakukan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatannya. Artinya ini pengawasan mulai dilakukan ke lapangan gitu. Kemudian dilihat apakah pelaksanaan kegiatan berapa ketercapaian yang dicapai oleh pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Kemudian yang keempat, perbandingan antara pelaksanaan dengan standar dan analisa yang menyimpang. Nah, baru dibandingkan, ini ada standarnya, ini ada pelaksanaannya, kemudian dianalisis kenapa terjadi penyimpangan. Seperti tadi yang saya sampaikan, target misalkan 1 miliar 1 bulan, ternyata yang tercapai cuma 700 juta, berarti ada selisih kan 300 juta. Nah, kenapa sih kita tidak bisa mencapai, atau lembaga pengelola zakat itu tidak bisa mencapai 1 miliar, kenapa bisa drop sampai 300 juta, maka itu dianalisis kenapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, itu dilihat dari jadi kita lihat lagi yang pertama dari aspek SDM, kemudian dari aspek masyarakat, aspek nanti dilihat ternyata sekarang menurun karena ada pandemi gitu, banyak muzaki yang akhirnya tidak menjadi muzaki lagi gitu kayak gitu. Berarti kan harus ada tindakan di langkah kelima, ada pengambilan tindakan korektif, berarti si amilin itu harus mencari muzaki baru atau lebih menentukan perbaikan cara-cara untuk menghimpun dana zakatnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana sih pengawasan dalam pandangan Islam? Islam sendiri melihat pengawasan itu kayak gimana sih? Harus apa sih si pengawasan ini? Nah, di sini beberapa pandangan tentang tentang pengawasan dalam Islam. Yang pertama adalah pengawasan itu aspek yang sangat penting karena dia memiliki landasan historis, kemudian memiliki nilai yang bersifat normatif tentu saja. Nah, dalam dalam aplikasinya, misalkan pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sering sekali melakukan pengawasan di lingkungan kekuasaannya pada saat beliau menjadi khalifah, atau pemimpin negara pada saat tersebut. Nah, beliau turun langsung gitu, berjalan-jalan, biasanya mengelilingi melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Kemudian salah satu contohnya adalah ketika beliau melakukan pengawasan di daerah kekuasaannya, beliau bertemu dengan seorang penggembala kambing, dan si penggembala itu sendiri tidak mengenal Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Kemudian Umar bin Khattab mengujinya dengan berpura-pura akan membeli dombanya yang tidak akan memberitahukan pemiliknya. Namun si penggembala tersebut menolaknya. Kenapa Umar bin Khattab melakukan ini? Karena dalam Islam hal yang paling penting adalah bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Umar bin Khattab ingin mengukur bagaimana sih masyarakatnya terkait dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena pada saat ketika si penggembala tadi menjual dombanya,
jangan dibayangkan kalau dia tuh cuma punya domba satu gitu, enggak. Dombanya tuh banyak banget pada saat itu. Jadi kalau dikeluarkan satu atau dua domba, pemiliknya tuh nggak akan tahu gitu, seperti itu. Makanya dilihat kondisi dari si penggembala itu. Nah, kemudian akhirnya si penggembala tersebut menolak gitu. Nah, berarti di sini mencerminkan bahwa kondisi apa sih namanya si sebagian kecil masyarakat dalam kalangan, kalau kita bahas kalau kita leveling gitu pada saat ini kan ada beberapa level gitu. Nah, di masyarakat bawahnya itu sudah dalam kondisi yang baik, artinya karena pada saat itu menolak si penggembala itu karena dia takut dengan Allah. Berarti sebagian ada bagian di mana Khalifah Umar bin Khattab akan melihat pada masyarakatnya itu atau misalnya warganya sudah memiliki kondisi keimanan yang baik, walaupun nanti ini tidak dilakukan hanya satu kali oleh Umar bin Khattab, dilakukan secara kontinu. Tetapi ini adalah salah satu contoh pengawasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa sih Umar bin Khattab memandang bahwa keimanan itu penting? Ya tentu saja itu sangat penting sekali karena apa sih perekonomian, tentunya saya akan sorot di bagian perekonomiannya ya. Aktivitas ekonomi itu akan berjalan baik kalau kalau pelaku ekonominya itu baik gitu. Nah, keimanan yang baik itu akan membuat si pelaku ekonomi tidak mungkin untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya kecurangan itu akan menyebabkan distorsi atau gangguan baik pada harga, baik kepada kondisi yang akan berdampak pada kondisi perekonomian, baik kepada apa sih namanya kezoliman yang dilakukan. Kenapa? Karena pertama, secara ekonomi, kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku-pelaku ekonomi itu tentunya akan berdampak buruk terhadap perekonomian. Yang kedua, kalau itu terjadi kezoliman yang terus-menerus oleh pelaku ekonomi, maka akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Umar bin Khattab sangat-sangat concern terhadap kondisi keimanan dari warga masyarakatnya. Selain dari memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun ayat-ayat yang terkait dengan pengawasan antara lain disampaikan di Quran surat Al-Zukhruf ayat 20 dan Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan adakah mereka mengira bahwa kami tiada mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Ya, kami dengar. Sedang utusan-utusan malaikat kami menuliskannya di sisi mereka. Jadi yang kemudian di Quran surat Al-Infitor, dan sesungguhnya atas dirimu ada penjaga-penjaga yang mulia lagi menuliskan amalan-amalan mereka dan mereka mengetahui apa yang kamu perbuat. Sebetulnya dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan pengawasan. Bahkan Allah sendiri itu kan dalam artian melakukan pengawasan pada setiap hambanya gitu. Nah, sering kali dalam ayat Al-Quran itu dinyatakan bahwa Allah mengetahui segala isi hati. Jangankan yang terucap gitu yang kita lakukan, bahwa apapun yang tersirat di dalam hati kita itu diketahui oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penjagaan dilakukan dalam Islam. Begitu pentingnya Islam melihat pengawasan, bahwa adanya malaikat-malaikat yang terus menjaga setiap hambanya dan mencatat semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya gitu. Nah, sehingga sudah jelas bahwa setiap aktivitas kita ternyata sebagai seorang hamba atau sebagai seorang manusia itu diawasi selama 24 jam oleh para malaikat gitu. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa tujuan pengawasan dalam Islam adalah melakukan minimalisir penyimpangan atau sebagai tindakan preventif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Nah, tindakan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar sendiri adalah sesuai dengan kaidah fikih, di mana menolak kerusakan lebih baik daripada menarik maslahat. Jadi intinya esensi dari pengawasan dalam Islam adalah untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan.
Kemudian bagaimana pengawasan dilakukan pada lembaga pengelola zakat? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 34, Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten, dan Kota serta LAS. Jadi yang melakukan pengawasan itu adalah Menteri. Nah, sementara untuk Gubernur dan Bupati itu turunannya dari undang-undang tersebut dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas Provinsi dan Kabupaten dan LAS sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengawasan langsung dan tidak. Jadi kan kenapa sih negara penting sekali melakukan pengawasan pada lembaga pengelola zakat? Karena apa? Kan LPZ itu menggunakan dana masyarakat gitu. Dana yang ada pada lembaga pengelola zakat itu adalah dana yang ditarik dari masyarakat. Nah, karena ini menggunakan dana masyarakat, tentunya harus dilakukan pengawasan apakah lembaga pengelola zakat itu amanah menyalurkan dana-dana yang ada yang disumbangkan atau yang memang diberikan masyarakat untuk diamanahkan untuk dikelola oleh lembaga pengelola zakat tersebut. Makanya kalau dana-dana yang bersifat yang berasal dari masyarakat tentunya akan memerlukan pengawasan dari negara. Nah, tadi disampaikan bahwa yang mengawasinya adalah menteri dan kedua dan leveling kedua adalah gubernur atau bupati sesuai dengan wilayahnya. Misalkan kalau misalnya di Bogor berarti itu wilayah bupati nantinya gitu. Nah, itu ada pengawasan dari bupati baik terhadap Basnas maupun terhadap lembaga amil zakat. Terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Nah, bentuk pengawasan langsung biasanya terbagi menjadi bentuk yang resmi dan tidak resmi. Yang resmi itu pengawasan kegiatan LPZ itu langsung diawasi pada saat pelaksanaan. Biasanya ada surat tugasnya, atribut resmi, dan menggunakan ya pakai resmi ya resmilah datang ke lembaga tersebut, datang sebagai pihak pemerintah. Sementara yang tidak resmi biasanya dilakukan secara diam-diam atau menyamar, misalnya dalam dilakukan ya diam-diam gitu, bisa jadi muzakinya atau dia bisa pura-pura jadi mustahiknya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak langsung, biasanya bentuk pengawasan yang dilakukan tim pada setiap selesai satu kegiatan. Biasanya ini cenderung kepada pengawasan administratif, jadi lebih ke arah mengawasi administrasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Nah, bagaimana prosesnya? Biasanya prosesnya dilakukan dengan melihat foto atau video atau laporan-laporan yang dibikin oleh lembaga pengelola zakat. Biasanya cakupan pengawasan meliputi atas kerja lembaga pengelola zakat, antusias masyarakat, bentuk zakatnya, persiapan administrasi, bentuk layanan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 35, masyarakat juga dapat berperan dalam pembinaan dan pengawasan LPZ. Selain dari pengawasan eksternal, juga dilakukan pengawasan internal. Tetapi karakteristik pengawasan eksternal dengan internal itu sangat berbeda. Kalau internal seperti yang disampaikan di depan, pengawasan internal itu dilakukan oleh lembaganya sendiri terhadap pelaksanaan lembaga. Nah, pada pelaksanaan lembaga itu dilihat sesuai dengan tadi, dilihat apakah sesuai dengan standarnya atau tidak, sesuai dengan SOP-nya atau tidak, sesuai nggak dengan tujuannya. Nah, itu biasanya dilakukan juga oleh manajerial dari lembaga pengelola zakat itu sendiri. Jadi untuk mengukur kinerja dari perusahaan. Sementara yang tadi yang dilakukan oleh menteri itu untuk melihat bagaimana pengelolaannya sesuai nggak dengan apa sih keinginan masyarakat atau amanah yang diberikan oleh masyarakat terhadap lembaga tersebut. Jadi ada dua ya tadi. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa pengawasan tersebut efektif atau tidak efektif. Nah, biasanya ada dua perspektif, yaitu pertama
efektivitas pada tingkat prosedural, di mana adakah aturannya sudah ada telah dilaksanakan oleh Komisi Pengawas dalam melaksanakan pengawasan dalam tubuh Basnas yang struktur organisasi, perincian kebijakan, wewenang, rencana kerja, prosedur kerja, pencatatan hasil, dan pembinaan amilin. Nah, ini lebih ke arah prosedural ya. Kemudian yang kedua, tingkat substansial. Biasanya melihat bagaimana implementasi kegiatan berjalan, serta capaian dari LPJ. Biasanya lihat dari penggarisan struktur organisasi, mekanisme kerja yang jelas dan transparan, dan sistem pelaporan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi tambahan ilmu yang tidak hanya menambah ilmu pengetahuan saja, tetapi menjadi bagian dari amal ibadah buat kita semua. Kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.